Kitab Daqaiqul Akbar bab 42, penjelasan tentang keluar dari neraka. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya beliau bersabda, akan didatangkan maut, makhluk bernama maut atau kematian, di hari kiamat seperti domba yang sangat garang. Lalu dikatakan, wahai penghuni neraka, apakah kalian mengerti domba garang ini? Mereka pun menjawab, iya. Lalu mereka melihat dan mengetahui bahwa domba garang itu adalah maut atau kematian. Dan dikatakan lagi, wahai penghuni neraka, apakah kalian mengerti domba garang ini? Mereka pun menjawab, iya. Lalu maut itu disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, wahai penghuni neraka, selamanya dan tidak ada kematian di dalam neraka. Wahai penghuni neraka, selamanya dan tidak ada kematian di dalam neraka. Maka demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur, yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Dalam surat Maryam ayat 39. Di dalam khobar, tatkala neraka jahanam didatangkan, maka terdengarlah jeritan. Lalu setiap umat berlutut di atas lutut mereka karena takut dan bingung. Dan firman Allah yang Maha Luhur yang artinya, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 28. Lalu mereka melihat neraka dan mendengarkan jeritannya, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, yang artinya, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar keragaman dan suara nyalanya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 12. Dari perjalanan 500 tahun, maka setiap orang mengatakan, diriku, diriku. Bahkan sampai Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Kalim Nabi Musa alaihissalam, kecuali Al-Habib Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengatakan, umatku, umatku. Tatkala neraka jahanam telah didekatkan, maka beliau berkata, wahai api neraka, demi hak orang-orang yang sholat, demi hak orang-orang yang bersedekah, demi hak orang-orang yang khusyuk, dan demi hak orang-orang yang sabar, maka kembalilah. Namun api neraka tidaklah kembali. Lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada neraka jahanam, demi hak orang-orang yang bertobat, air mata dan tangisan mereka atas dosa-dosa, maka kembalilah. Lalu api neraka pun kembali. Lalu didatangkanlah air mata orang-orang yang bermaksiat, kemudian disiramkan ke api neraka. Maka matilah api neraka itu sehingga ia menjadi seperti api dunia yang mati sebab air dan debu. Di dalam khobar, tatkala para makhluk dikumpulkan di dalam mahsyar dan didatangkan neraka jahanam kepada mereka dalam keadaan terbuka pintu-pintunya, api neraka pun mengelilingi penghuni mahsyar dari sisi depan, sisi kanan, dan sisi kiri mereka. Mereka pun memohon pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada malaikat Jibril alaihissalam.
Lalu Allah berkata, "Wahai Nabi Muhammad, janganlah takut. Kibaskan debu kepalamu." Beliau pun mengibaskan. Lalu Allah menjadikan debu kepala beliau sebagai mendung hujan yang berhenti di atas kepala orang-orang mukmin. Lalu Allah berkata, "Wahai Nabi Muhammad, kibaskanlah debu janggutmu." Beliau pun mengibaskannya. Lalu Allah menjadikan debu jenggot beliau sebagai tutup penghalang di antara mereka dan di antara api neraka. Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk mengibaskan debu dari tubuh beliau. Beliau pun mengibaskan. Lalu Allah yang Maha Luhur menjadikan debu dari tubuh beliau sebagai karpet atau hamparan di bawah telapak kaki mereka dan mencegah mereka dari api neraka Lador, lantaran berkah Nabi Muhammad SAW. Telah datang di dalam khobar, didatangkan seorang hamba di hari kiamat. Unggullah amal buruknya melebihi amal baiknya. Malaikat pun diperintahkan membawanya ke dalam neraka. Lalu berkatalah sehelai bulu dari bulu-bulu kedua alisnya, dan bulu itu mengatakan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Rasulmu Nabi Muhammad SAW bersabda, dimanapun mata yang menangis karena takut kepada Allah yang Maha Luhur, maka dia mengharamkannya pada neraka. Maka sesungguhnya aku pernah menangis karena takut kepadamu, maka selamatkanlah aku dari neraka." Lalu Allah yang Maha Luhur pun mengampuni hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka, sebab berkah tangisnya karena takut kepada Allah di dunia. Kemudian menyerulah zat yang Maha menyeru, "Fulan bin Fulan telah selamat sebab berkah sehelai bulu." Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.